Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurtiani Simamora, NVM 2015-0009 dengan Prodi Vokasional Informatika. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin membahas tentang OSI layar dan TCP/IP. OSI layar, yang pertama di sini kita bahas yaitu tentang OSI layar. Pertama, sejarah OSI layar. Sebelum OSI layar ditemukan, masing-masing vendor atau developer memiliki protokol jaringan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Jadi, untuk bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya sangat sulit, walaupun keduanya berada pada jaringan yang sama. Di sekitar tahun 1980-an, sebuah badan bernama International Organization for Standardization kemudian membuat model referensi dan diberi nama OSI. OSI mempunyai 7 layer, yang tentunya semua memiliki aneka fungsinya masing-masing. Adapun pengertian dari OSI layer yaitu Open System Interconnection, yaitu OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini telah menjadi suatu standar koneksi yang sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interface. Hal itu berarti pengguna tak harus memiliki ataupun melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerja sama dengan sistem ataupun produk. Berikut adalah beberapa lapisan OSI layer. Yang pertama yaitu physical layer. Bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawab OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal itu melakukan dari physical layer pengirim dan ditunjukkan kepada physical layer penerima. Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, ataupun bisa juga infrared dan cahaya. Yang kedua yaitu data link layer. Ketika seorang transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer. Layanan data link ini di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga membentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Yang ketiga yaitu network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada, OSI layer yang digunakan untuk proses routing adalah network layer. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Selanjutnya yaitu transport layer. Tingkatan keempat OSI layer adalah transport layer untuk pengiriman pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan. Maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Selanjutnya itu session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI layer, transport layer. Selanjutnya yaitu presentation layer. Melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. OSI layer nomor 6 ini
juga bertanggung jawab melakukan enskripsi dan juga deskripsi informasi, serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Yang ketujuh yaitu application layer. Berbicara tentang penyedia interface antara protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer, maka ini merupakan adalah tugas daripada application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Cara kerja daripada OSI layer yang pertama, application layer mengirim data ke komputer lain. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Transport layer mengirim, memecah data, dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu di physical layer data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport pengguna. Setelahnya alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang TCP/IP. Pengertian daripada TCP/IP adalah merupakan kolaborasi antara internet protokol atau IP yang berguna untuk mengatur pertukaran data di dalam internet. TCP ini bisa dibilang menjadi bagian paling inti dari internet protokol. TCP/IP ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti HTTPS, HTTP, FTP, IMAP, SSH, POP3, Telnet, dan juga SMTP. Aplikasi ini menggunakan TCP/IP untuk membuat komunikasi menjadi lebih handal. Selain itu, TCP ini menjamin pengiriman pesan dari satu komputer ke komputer lain. Proses pengiriman ini menggunakan mekanisme handshake. Secara lengkap, TCP/IP adalah sebuah sistem yang menyediakan komunikasi yang dapat dihandalkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Transmission control protokol ini berada tepat di posisi transport layer. Tidak hanya manusia saja yang berkomunikasi, komputer juga melakukan komunikasi. Alat komunikasi dari komputer yaitu TCP/IP. Secara lengkap, TCP/IP adalah sebuah sistem menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan satu dari perangkat ke perangkat lainnya. Baiklah, adapun jenis daripada TCP/IP ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu application layer. Untuk layer pertama dan berada pada bagian teratas, sistem TCP/IP adalah dinamakan application layer. Bagian atau divisi dari sistem ini sendiri berisikan perangkat ataupun proses yang digunakan dalam menjalankan atau mengaplikasikan komputer. Sesuai dengan namanya, layer ini berisikan aplikasi-aplikasi yang selalu digunakan sehari-hari dalam bekerja ataupun sekedar bermain komputer. Layer berisi aplikasi ini sendiri akan secara otomatis dipilihkan protokol yang tepat untuk menerima juga mengirim data. Aktivitas mengirim atau menerima data ini bisa berupa aktivitas download pada website dan juga browsing. Protokol yang dipilih dalam artikel semacam tadi adalah HTTP, sedangkan untuk mengupload file biasanya digunakan protokol FTP. Yang kedua yaitu host-to-host atau transport layer. Seperti yang sudah disebutkan pada layar pertama, divisi atau layer transport ini memiliki tugas yakni menerima data dari layer di atasnya, yaitu application layer. Dalam aktivitas layer ini sendiri setidaknya menggunakan 2 jenis protokol untuk menerima data. Adapun protokol yang digunakan adalah TCP ataupun Transmission Control Protocol dan UDP, User Datagram Protocol. Selanjutnya yaitu network layer. Setiap layer yang ada pada TCP/IP ini tentunya memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjalankan fungsi sistemnya. Setelah mengetahui kedua layer teratas, maka layer ketiga ini bisa disebut dengan network layer ataupun internet network layer.
Pada layer ini sendiri, data akan dipilih berdasarkan ukuran untuk memudahkan proses transfer nantinya. Untuk data yang ukuran banyak atau besar yang berasal dari divisi transport akan dipisahkan lalu kemudian disesuaikan dengan media yang akan dilewatinya. Data yang besar tadi akan dipecah menjadi data yang berukuran lebih kecil dan dibungkus atau proses enkapsulasi. Setelah itu barulah data diberi tabel, label asal dan tujuan data tadi. Layer ini berperan sebagai penentu tujuan di mana paket akan dikirimkan. Selanjutnya yaitu Network Interface Layer. Beralih ke layer atau divisi TCP/IP yang terakhir yaitu Network Interface Layer. Menjadi layer atau bagian paling bawah. Maka bagian yang berisikan perangkat keras atau hardware dan driver ini bekerja untuk mengubah logical data menjadi signal. Proses pengubahan logical data menjadi signal ini ditransmisikan menggunakan fiber optik atau kabel tembaga. Atau bisa juga mengubah signal radio menjadi wireless. Perlu diketahui bahwa setiap layer atau divisi ini bisa beralih fungsional sewaktu-waktu. Layer akan memiliki waktu kebalikan dari yang biasanya. Hal ini bisa saja terjadi jika setiap divisi dalam keadaan tidak mengirim data melainkan sedang menerima paket data. Jadi, tugas disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan. Fungsi daripada TCP/IP yaitu setelah kita mengetahui TCP/IP adalah apa tentunya, sudah ada gambaran sedikit tentang fungsi dari sistem hal satu ini. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa TCP ini merupakan aturan pengolah data baik yang akan dikirim maupun yang akan diterima. Proses pengolahan data ini sendiri dilakukan beberapa tahap baik secara software maupun hardware. Fungsi TCP/IP ini memang sangat penting dalam pengoperasian atau memainkan komputer. Data-data yang digunakan harus diproses terlebih dahulu melalui beberapa layer atau divisi yang memiliki fungsi masing-masing. Tentunya, dalam pengolahan data ini diperlukan komputer yang tersambung dengan jaringan internet. Agar komputer bisa tersambung dengan jaringan, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Cara pertama, dengan menggunakan perangkat seperti modem atau yang lebih produktivitas lagi bisa menggunakan jaringan non-kabel atau wireless. Jika tidak lupa pula dengan IP address, karena tanpa satu ini proses kirim terima data akan tidak terlaksanakan. Cara kerja daripada TCP/IP yaitu data dipecah menjadi beberapa bagian kecil. Data besar yang sengaja dipecah ini bertujuan agar data mampu ditransmisikan melalui protokol ataupun media yang tepat dan juga sesuai. Tidak lupa pula paket link dilabeli tujuan pengiriman. Paket data yang sudah dipecah akan dilewati router setelah paket dilabeli, maka paket kecil tersebut akan melewati router yang tersedia di internet. Router ini bertujuan mengantar paket data ke tujuan masing-masing. Paket sampai pada tujuan yang terakhir adalah paket data yang diproses dalam TCP/IP melalui beberapa layer. Tahap pengolahan layer ini sendiri meliputi menerjemahkan signal lalu memastikan data sampai pada tujuan yang benar. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ataupun yang saya jelaskan. Mungkin ada kata penyampaian salah. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.